Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku. Channel ini menceritakan banyak hal yang berkaitan dengan desain, pengalamanku, dan cerita-cerita kreatif lainnya. Oke, kali ini saya ceritakan bagaimana cara menentukan harga desain, apakah itu desain logo ataupun desain kategori lainnya. Sebenarnya saya pernah menceritakan cara menentukan harga desain pada salah satu video saya sebelumnya. Tapi gak tahu kenapa kok masih ada beberapa teman yang menanyakan bagaimana cara menentukan harga desain. Tapi gak apa-apa lah ya, mungkin sebaiknya saya memang harus membuat sebuah video yang khusus membahas topik ini saja. Ya maksudnya biar lebih mudah untuk dicari gitu. Buat teman-teman khususnya yang baru memulai bisnis desain, pada umumnya bingung kan bagaimana cara menentukan tarif layanan desain. Biasanya yang baru memulai bisnis desain pasti cari tahu berapa tarif teman-temannya atau desainer-desainer yang lainnya. Nggak apa-apa bro, itu wajar. Karena siapapun yang baru memulai bisnis pasti riset harga dulu. Tapi jangan sampai kita salah dalam menentukan harga hanya karena kita belum tahu mau masuk ke pasar yang mana. Ketika aku pertama kali memutuskan menjual layanan desain sekitar tahun 2004 atau 2005, tarif layanan desainku nggak sampai 500.000. Bahkan seingatku aku juga pernah dibayar 75.000 buat bikin desain undangan. Aku juga pernah dibayar nggak pakai uang, tapi dibayar dengan sebuah handphone baru Nokia 6600 yang pada saat itu harganya sekitar 2 atau 3 juta rupiah. Waktu itu aku bener-bener nggak ngerti gimana caranya menentukan tarif layanan desain dan nggak kenal apa itu segmen pasar. Ya maklum aja, aku belajar semuanya secara otodidak dari buku dan learning by doing. Jadi buat teman-teman yang mengira aku pernah kuliah desain, salah. Aku justru kuliah teknik informatika yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan desain. Kemudian seiring berjalannya waktu, aku mulai tahu gimana caranya menentukan tarif layanan studio desainku. Aku mulai tahu harus masuk ke pasar yang mana dan pasar yang mana aja yang harus aku hindari. Sekitar tahun 2008 atau 2009 tarif layananku itu mulai dari 1,5 juta rupiah dan tarif itu perlahan mulai meningkat dari tahun ke tahun. Oh ya, saran aja jangan hanya menjual satu atau dua layanan aja, tapi usahakan ada beberapa layanan karena tidak semua calon klien membutuhkan misalnya layanan desain logo, tapi terkadang mereka itu membutuhkan layanan yang lainnya, misalnya fotografi atau pembuatan video. Jadi maksud saya, bagaimana caranya kita meningkatkan potensi untuk menghasilkan uang yang tidak hanya dari layanan desain logo saja. Misalnya gini bro, sekitar tahun 2013, kalau nggak salah tarifku untuk desain logo itu mulai dari 5-6 juta rupiah. Tapi kemudian ada seorang klien lama yang ingin melakukan rebranding. Ya tahu sendiri kan kalau rebranding itu nggak cuma tentang desain logo, tapi ada begitu banyak hal yang harus dilakukan. Mulai dari riset, mendesain, sampai aktivasi. Dan saya ingatku waktu itu aku nggak sampai melakukan aktivasi. Untuk timeline pengerjaannya butuh waktu sekitar 3-5 bulan, saya lupa pastinya berapa. Tarifku untuk proyek rebranding itu sekitar 60 juta rupiah. Ya mungkin nilainya tergolong kecil, tapi maklum aja karena yang aku tangani ini bukan perusahaan besar, tapi perusahaan kecil atau mungkin menengah. Ya kalau disegmentasikan waktu itu perusahaan ini sih sebenarnya tergolong perusahaan kelas menengah. Pertanyaannya kenapa saya memilih pasar kelas menengah? Karena kalau saya masuk ke pasar kelas atas, studio desainku pasti kalah bersaing dengan desain agency, desain consultant atau branding agency yang sudah besar dan sudah jauh lebih berpengalaman. Jadi setelah melakukan riset, saya putuskan untuk memasuki pasar kelas menengah bawah sampai menengah atas karena ternyata pada waktu itu pemainnya belum terlalu banyak. Sekarang teman-teman sudah punya gambaran kan ya tentang gimana nantinya kalian menentukan tarif layanan desain. Oke, sekarang gimana caranya kita menentukan tarif untuk layanan desain? Jadi gini bro, sebelum kita menentukan berapa tarif layanan desain kita, minimal ada 3 hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus tahu berapa biaya untuk menjalankan bisnis kita selama setahun dan setiap bulan. Kedua, kita harus tahu siapa diri kita. Dan yang ketiga, kita harus tahu kemana kita akan memasarkan layanan desain kita.
Cara sederhana mengetahui berapa biaya untuk menjalankan bisnis kita selama setahun, kita harus membuat daftar kebutuhan yang harus kita bayar. Mulai dari biaya berlangganan internet, pulsa, biaya sewa domain dan web hosting, makan minum, listrik, air, bensin, buku sketsa dan alat tulis, biaya sewa kantor jika ada, gaji karyawan jika ada, dan pengeluaran tak terduga dan lain-lain. Semuanya itu kita jumlahkan dan kita bagi 12 bulan sehingga kita bisa membiayai bisnis kita setiap bulan selama setahun. Misalnya setelah semuanya itu kita jumlah dan kita bagi 12 bulan, ketemu nominal 10 juta rupiah ya. Maka dalam satu bulan kita ada target yang harus tercapai untuk menghasilkan uang minimal 10 juta rupiah. Itu cara sederhananya loh ya. Dari sini sudah paham kan? Kemudian dengan target menghasilkan uang minimal 10 juta rupiah, mungkinkah kita memasang tarif sebuah layanan desain, misalnya desain logo, dengan tarif 10 juta rupiah? Nah, dari sini kita harus berpikir secara realistis. Jika kamu baru memulai bisnis desain dan punya sedikit pengalaman atau portfolio, atau bahkan tidak punya pengalaman sama sekali, mungkinkah seorang calon klien mau membayar layananmu sebesar 10 juta rupiah? Coba posisikan dirimu sebagai seorang calon klien. Besar kemungkinan seorang calon klien pasti ragu untuk menggunakan layananmu dan membayar 10 juta rupiah untuk layanan desain logo. Karena kamu belum memiliki kredibilitas, belum punya pengalaman. Tapi lain ceritanya kalau kamu sudah memiliki kredibilitas yang sangat baik dan memiliki begitu banyak pengalaman. Maka yang harus kamu lakukan adalah membuat tarif layanan desainmu kurang dari 10 juta rupiah. Tapi sebelum kamu menentukan berapa tarifmu, kamu harus tahu dulu kemana kamu akan memasarkan layananmu. Karena sudah pasti pasarmu bukan kelas atas, tapi kelas menengah hingga kelas bawah. Oke, pertama misalnya kamu memilih memasarkan layananmu untuk pasar kelas bawah. Maka berapa tarif yang tepat untuk layanan desainmu? Kalau kamu memilih pasar kelas bawah, maka akan menjadi sulit kalau kamu menjual layanan desainmu mulai dari 1,5 juta rupiah. Kenapa kok begitu? Karena kelas bawah tidak terlalu peduli dengan value. Yang mereka pedulikan adalah harga yang murah. Dan bagi mereka harga suatu layanan desain sebesar 1,5 juta rupiah itu tergolong mahal. Maka kamu harus menjual layanan desainmu misalnya mulai dari 300.000 rupiah. Loh kok 300.000? Ya itulah resiko kalau kamu bermain di pasar kelas bawah. Semakin murah layanan desainmu, maka semakin besar pula peluangmu untuk mendapatkan begitu banyak proyek-proyek desain. Jadi meskipun kamu edukasi pasar kelas bawah sampai mereka benar-benar mengerti arti sebuah desain, meskipun mereka tahu berapa harga yang layak untuk untuk layanan sebuah desain, tapi kalau kantong mereka nggak mendukung, mau gimana lagi? Paham kan maksud saya? Oke, kembali lagi ke target penghasilan minimal 10 juta rupiah per bulan supaya kita bisa tetap menjalankan bisnis kita setiap bulan. Dengan harga layanan 300.000, maka untuk mencapai target minimal 10 juta rupiah, kamu harus bisa mendapatkan 34 proyek desain dalam satu bulan. Itu artinya kamu dalam setiap minggu harus bisa mendapatkan 8 hingga 9 proyek desain yang per proyeknya senilai 300.000 rupiah. Sekarang mungkin tidak kamu dalam seminggu mendapatkan 8 sampai 9 proyek desain. Kalau kamu yakin pasti bisa, ya tinggal lakukan aja bro. Sekedar saran saja, kalau kamu sudah memutuskan untuk menggarap segmen pasar kelas bawah, sebaiknya jangan terlalu fokus pada kualitas, tapi lebih fokus pada kuantitas. Karena kalau kamu terlalu fokus pada kualitas, itu gak sebanding dengan tenaga, pikiran, dan waktu yang kamu habiskan. Dan ingat, kalau kamu terlalu fokus pada kualitas, maka bisa-bisa kamu tidak bisa mencapai target untuk mendapatkan dan menyelesaikan 8-9 proyek desain dalam satu minggu. Paham kan maksud saya kenapa kamu harus fokus pada kuantitas? Tapi jangan remehkan segmen pasar kelas bawah bro, karena segmen pasar ini itu jumlahnya sangat besar. Oke, sekarang yang kedua, misalnya kalau kamu memilih memasarkan layananmu untuk pasar kelas menengah, maka berapa tarif yang tepat untuk layanan desainmu?
Kalau kamu memilih menggarap pasar kelas menengah, maka mereka pasti akan ragu kalau kamu menjual layanan desainmu mulai dari 10 juta rupiah. Karena daya beli mereka tidak sebesar itu untuk mendapatkan sebuah layanan desain. Dan begitu juga kalau kamu menjual layananmu mulai dari 300.000 rupiah untuk segmen pasar kelas menengah. Mereka pasti ragu untuk menggunakan layanan desainmu. Karena kelas menengah ini tergolong kritis dan pemilih. Mereka biasanya meragukan suatu produk atau layanan yang harganya terlalu murah. Secara umum, kelas menengah ini lebih fokus pada value dan harga sebelum mereka memutuskan atau menggunakan suatu layanan. Mereka pasti akan mencari tahu dulu siapa desainer yang tepat untuk mereka gunakan. Kemudian mereka mencari tahu bagaimana kualitas dari desainer itu, reputasinya, portfolionya, pengalamannya, kelebihannya, dan tarif layanannya. Maka kalau kamu memilih menggarap segmen pasar kelas menengah, saran saya pasanglah tarif mulai dari 1,5 hingga 7 juta rupiah, karena sebenarnya kelas menengah ini masih dibagi 3 lagi, yaitu kelas menengah bawah, kelas menengah yang di tengah-tengah, dan kelas menengah atas. Oke, sekarang anggap aja kamu memilih fokus menggarap segmen pasar kelas menengah yang di tengah-tengah. Saran saya, pasanglah tarif misalnya mulai dari 5 juta rupiah. Kembali lagi ke target penghasilan minimal 10 juta rupiah per bulan, supaya kita bisa tetap menjalankan bisnis kita setiap bulan. Dengan harga layanan 5 juta rupiah, maka untuk mencapai target minimal 10 juta rupiah, maka kamu harus bisa mendapatkan minimal 2 proyek desain setiap bulan. Itu artinya, setiap 2 minggu, kamu harus bisa mendapatkan 1 proyek desain yang nilai per proyeknya itu sebesar 5 juta rupiah. Sekarang mungkin nggak kamu mendapatkan 1 proyek desain setiap 2 minggu? Kalau dipikir-pikir sepertinya mudah kan ya? Tapi kamu harus ingat kalau segmen pasar kelas menengah itu sangat pemilih dan kritis. Karena mereka lebih mengutamakan antara value dan harga. Akan sangat mudah mendapatkan 1 hingga 2 proyek desain setiap 2 minggu kalau kamu sudah punya banyak pengalaman dan memiliki kredibilitas yang sangat baik. Dan network yang sangat baik juga. Dan sebaliknya akan cukup sulit mendapatkan 1 proyek desain setiap 2 minggu kalau kamu belum punya banyak pengalaman dan kredibilitas yang baik. Tidak ada yang mudah kalau kita memutuskan untuk berbisnis, tapi tidak ada yang sulit kalau kita mau berusaha keras dan mau selalu belajar supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Ingat bro, sekeras apapun upayamu, kalau Tuhan belum menghendaki ya nggak bakalan terjadi. Meskipun kamu sudah berusaha sangat keras hingga berdarah-darah sekalipun. Dan sebaliknya, meskipun kamu nggak terlalu berusaha keras, tapi kalau Tuhan sudah menghendaki ya semuanya pasti berjalan dengan mudah dan sangat lancar. Itu namanya keberuntungan yang tidak semua orang memilikinya. Seperti kata Pak Dahlan Iskan, setiap manusia itu punya jatah gagal. Jadi kalau kamu ingin cepat sukses, maka habiskan jatah gagalmu sesering mungkin. Dalam berbisnis, gagal itu biasa bro. Hampir semua pebisnis sukses itu pasti pernah dan sering mengalami kegagalan. Saran saya, dan ini untuk mengingatkan diri saya juga, kalau ingin terus mendapatkan banyak proyek, rezeki lancar, dijauhkan dari masalah, jangan pernah meninggalkan kewajiban untuk beribadah dan jangan pernah lupa untuk sodakoh atau amal. Karena saya pernah ditegur oleh Allah ketika meninggalkan dan melupakan kedua hal itu. Ya benar-benar hancur bro. Insya Allah kapan-kapan saya akan cerita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke media sosial kalian. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan, jangan malu-malu tanya melalui kolom komentar di bawah ini ya. Oh ya, tapi kalau misalnya kalian malu bertanya lewat kolom komentar, silahkan DM saya di Instagram. Insya Allah saya akan balas pertanyaan kalian kalau saya ada waktu. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.